Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel favorit kalian, tempat di mana kami menyajikan fakta, analisis, dan cerita menarik seputar dunia olahraga dengan gaya yang ringan tapi tetap mendalam. Kali ini, kita akan membahas satu topik yang lagi hangat banget. Timnas U17 Indonesia dan persiapannya menghadapi Uzbekistan di Piala Kemerdekaan ke-2025. Jadi, pastikan kalian duduk manis, siapkan camilan, dan simak seluruh informasi penting yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi panggung penting bagi Timnas U17 Indonesia untuk mengasah kemampuan sebelum berlaga di Piala Dunia U17 ke-2025. Turnamen ini bukan hanya sekadar ajang uji coba, tapi juga menjadi cerminan kesiapan mental, strategi permainan, dan kekompakan tim merah putih yang diasuh oleh Nova Arianto. Dalam laga perdana melawan Tajikistan pada Selasa, 12 Agustus tahun 2025, Timnas U17 Indonesia menampilkan permainan yang cukup menjanjikan. Garuda Nusantara sempat unggul 2 kali, namun sayangnya, tim lawan berhasil menyamakan skor sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2. Bagi sebagian penggemar sepak bola, hasil ini mungkin terlihat kurang maksimal. Tapi bagi tim pelatih dan pemain, hasil ini justru menjadi bahan evaluasi berharga. Matthew Baker, salah satu bek andalan yang berasal dari Melbourne City, memberikan komentarnya pasca laga. Baker menegaskan bahwa tim sudah memiliki fondasi permainan yang bagus, namun masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Ia menyebut bahwa kesempatan menghadapi Uzbekistan akan menjadi ajang untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di laga sebelumnya. Kami sudah membangun fondasi yang bagus, dan sekarang kami punya poin-poin yang bisa kami perbaiki, ujar Baker. Ia menambahkan bahwa laga-laga uji coba semacam ini sangat penting karena lawan yang dihadapi memiliki kualitas tinggi, sama seperti yang akan ditemui di Piala Dunia U17 nanti. Nova Arianto, sang pelatih kepala, juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek selebrasi pemain. Belum lama ini, Mirza Firjatullah menjadi sorotan karena melakukan selebrasi dengan melompati parit di tepi lapangan saat mencetak gol lawan Tajikistan. Aksi yang tampak spontan ini nyaris membahayakan sang pemain. Nova menekankan bahwa keselamatan pemain adalah prioritas utama dan aksi berlebihan yang bisa berisiko cedera harus dihindari. Yang pasti saya sangat menyayangkan. Saya harap itu menjadi kejadian terakhir. Saya minta pemain melakukan selebrasi seperti biasa. Karena selain itu, kita harus menghormati lawan juga, tegas Nova. Pesan ini menekankan pentingnya kontrol diri dan disiplin yang menjadi bagian dari pembelajaran para pemain muda agar mereka bisa berkembang menjadi profesional sejati. Seiring dengan peringatan itu, Nova Arianto juga melakukan rotasi besar dalam komposisi pemain untuk menghadapi Uzbekistan. Hampir 50% susunan pemain dipastikan berubah dari laga sebelumnya. Tujuannya jelas, memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang belum tampil, sekaligus menilai kesiapan mereka menjelang Piala Dunia U17 ke-2025. Nova berharap siapapun yang diturunkan mampu menunjukkan performa maksimal. Puji Tuhan, semua pemain dalam kondisi baik dan siap tampil. Kita akan lihat siapa yang siap diturunkan dan semoga hasilnya bisa maksimal, kata Nova. Ia menekankan bahwa turnamen Piala Kemerdekaan ini menjadi ajang evaluasi dan uji coba sebelum menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia. Selain fokus pada performa, Nova juga memperhatikan aspek mental dan strategi permainan. Ia ingin pemain tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tapi juga koordinasi tim yang solid. Hal ini penting karena di level internasional, terutama di Piala Dunia U17, lawan yang dihadapi akan memiliki kecepatan, fisik, dan kualitas teknik yang tinggi. Dalam menghadapi Uzbekistan, Nova kemungkinan besar akan menyiapkan strategi yang lebih agresif dengan mengombinasikan pertahanan yang solid dan serangan cepat melalui sayap. Mengingat laga sebelumnya Timnas U17 Indonesia sempat unggul namun kebobolan 2 kali, fokus utama adalah menjaga konsentrasi sepanjang 90 menit. Setiap detail kecil dalam bertahan maupun menyerang akan diperhatikan, mulai dari marking pemain lawan hingga transisi cepat setelah kehilangan bola. Tidak hanya strategi, persiapan fisik juga menjadi hal yang tak kalah penting. Para pemain menjalani pemulihan pasca laga melawan Tajikistan,
dengan latihan ringan, pemijatan, dan sesi pemulihan untuk memastikan kondisi optimal. Kondisi fisik yang prima akan menjadi faktor kunci dalam menghadapi lawan yang lebih kuat secara fisik seperti Uzbekistan. Selain itu, Nova juga menekankan pentingnya komunikasi di lapangan. Setiap pemain diharapkan mampu memberikan arahan singkat, mengingat dinamika permainan bisa berubah dengan cepat. Komunikasi yang baik akan membantu pertahanan lebih rapat, meminimalisir kesalahan, dan menciptakan peluang lebih banyak saat menyerang. Bicara soal peluang, Timnas U17 Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar banyak dari lawan-lawan sekelas Uzbekistan. Meski hasil akhir pertandingan tentu diharapkan menang, nilai positif terbesar adalah pengalaman bermain menghadapi tim dengan level teknik dan strategi yang tinggi. Pengalaman ini akan sangat berharga ketika tim menghadapi grup hari Piala Dunia U17 2025 yang berisikan Brasil, Honduras, dan Zambia, grup yang bisa dibilang berat bagi Garuda Nusantara. Lebih jauh lagi, turnamen Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang pembuktian mental. Pemain muda seperti Zahabi Goli, Mirza Firjatullah, dan Matthew Baker dituntut untuk tetap fokus dan menjaga emosional di lapangan. Kesalahan sekecil apapun, termasuk selebrasi berlebihan atau kehilangan konsentrasi, bisa berakibat pada hasil akhir. Mental yang kuat akan membantu tim tetap solid, tidak mudah panik, dan mampu mengendalikan ritme permainan. Selain itu, rotasi pemain yang dilakukan Nova juga bertujuan menyiapkan tim cadangan yang setara kualitasnya. Di turnamen internasional, cedera atau kelelahan bisa terjadi kapan saja. Dengan rotasi ini, setiap pemain mendapat kesempatan membuktikan kualitasnya, sehingga pelatih memiliki opsi yang kuat untuk menghadapi Piala Dunia nanti. Tidak kalah penting, evaluasi pasca laga juga dilakukan secara rutin. Setiap kesalahan dianalisis, baik dari sudut pandang teknik individu maupun strategi tim. Data ini menjadi acuan untuk latihan berikutnya. Dengan pendekatan yang terstruktur dan analisis yang mendalam, Timnas U17 Indonesia berharap dapat meningkatkan performa secara berkelanjutan. Khusus untuk laga lawan Uzbekistan, Nova kemungkinan akan menekankan pertahanan yang rapat, mengingat kemampuan serangan lawan yang cepat dan fisik mereka yang kuat. Selain itu, tim juga diharapkan mampu melakukan counter-attack dengan efektif, memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan kemampuan individu di kotak penalti. Bukan hanya strategi, aspek motivasi juga menjadi perhatian utama. Nova selalu mengingatkan pemain agar percaya diri namun tetap rendah hati. Mental positif akan membantu pemain tetap fokus, tidak terintimidasi oleh nama besar lawan, dan mampu bermain sesuai rencana yang telah disusun. Bagi penonton, laga ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga kesempatan untuk melihat perkembangan pemain muda Indonesia. Garuda Nusantara menunjukkan potensi besar, baik secara teknik, fisik, maupun mental. Setiap pertandingan menjadi catatan berharga yang akan mempengaruhi persiapan mereka untuk turnamen besar berikutnya. Secara keseluruhan, laga melawan Uzbekistan adalah ujian penting bagi Timnas U17 Indonesia. Dengan rotasi besar, evaluasi dari laga sebelumnya, fokus pada keselamatan pemain, persiapan fisik dan mental, serta strategi permainan yang matang, tim berharap bisa menunjukkan performa maksimal. Nova Haryanto pun menegaskan bahwa setiap pemain yang diturunkan harus siap menghadapi tekanan, bertanggung jawab atas peran mereka, dan memberikan yang terbaik untuk negara. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah gambaran lengkap persiapan Timnas U17 Indonesia menghadapi Uzbekistan di Piala Kemerdekaan ke-2025. Laga ini bukan sekadar uji coba, tapi momen penting untuk menyiapkan tim agar tampil kompetitif di Piala Dunia U17 ke-2025. Jangan lupa untuk tetap mendukung Garuda Nusantara, karena dukungan kalian adalah energi positif bagi para pemain muda ini. Terus pantau channel kami untuk update pertandingan, analisis strategi, dan kisah menarik lainnya seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Dan ingat, selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi, karena di sini, Sobat Cek Fakta selalu mendapatkan berita yang akurat, lengkap, dan terpercaya.